Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita membahas tentang ini. Kenapa agen-agen Hong Kong dan apa yang menyebabkan agen-agen Hong Kong itu no hard feeling. No hard feeling ini artinya tidak berperasaan, teman. Nah, ini penting. Kalau ini ya, kalau kalian lihat ya di kamera. Semoga terlihat. Ya, ini ya. Kenapa agent di Hong Kong no hard feeling? Nah, ini. Ya, ini yang supaya bisa dilihat ya teman-teman. Coba Mbak Widya, Widya selamat malam. Ini tak ke bawah. Nah, ini kalau dibaca teman-teman bisa baca ya kan. Dari tulisan ini yang di Facebook, kenapa agent di Hong Kong no hard feeling? Ya, di Facebook juga. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Nah, ya ini, no hard feeling, tidak berperasaan, no hard feeling. Ya, ini yang kita bahas malam hari ini teman-teman. Jadi kalau kalau kita ini eh, begini ya teman-teman, kadang kita itu kalau saya berbicara sama teman-teman, ya teman-teman itu baik, teman-teman itu berusaha melihat seseorang itu baik, melihat orang lain itu baik. Nah, ketika pandangan dan anggapan kalian itu baik kepada orang, otomatis harapannya orang itu juga baik ke kalian. Tapi pada saat kita tersakiti dengan orang tersebut, sedangkan di awal itu Anda pandangannya baik, maka yang terjadi di dalam diri kalian itu langsung blame, menyalahkan semuanya bahwa orang itu nggak baik. Sudah saya nggak mau baik-baik sama orang. Ada nggak? Teman-teman merasakan hal semacam itu ada nggak? Sebagai manusia normal, saya rasa rata-rata teman-teman semuanya bisa mengalaminya. Bahkan ada yang mengalami sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. 5 kali, 10 kali bahkan ada yang merasakan itu, tapi teman-teman masih tetap berjuang dan berusaha menjadi orang yang baik. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi eh, silakan komen-komen ya teman-teman. Saya juga butuh masukannya kalian. Ya. Jadi no hard feeling. Jadi didasari atas perasaan itu tadi, didasari atas kemanusiawian seseorang ketika mereka, kalian aja ya kalau misalnya dipukul, kalian baik-baik aja di ibaratnya ya kan baik-baik aja terus tiba-tiba dipukul itu aja sama langsung menaruh hah kok gini ya orang ini automatically itu insting yang kita bicarakan itu adalah insting karena di dalam otaknya manusia itu ada namanya otak reptil. Jadi otak reptil itu otak binatangnya manusia. Otak binatang itu didasarkan atas insting. Ya, yang harus kita tahu. Makanya kan kadang-kadang banyak yang teman-teman ini didasari karena apa? Mbak Yasri Husna, selamat malam. Jadi ini didasari atas ibaratnya kita menjadi seseorang, Mbak Purwanti Roles, selamat malam. Jadi didasari atas kita menjadi orang yang resisten terhadap seseorang yang menyakiti. Jadi menganggap semua orang itu nanti bisa menyakiti kita. Itu betul. Kayak binatang. Kalau kalian itu ketemu kemudian binatang, ya. Terus binatang itu kalian agak-agak. Jadi kalian takut-takutin gini. Dia akan jadi resisten. Itu yang dinamakan otak reptil, otaknya manusia. Binatang juga ada. Mbak Eva Tresa, selamat malam. Nah, ini kita bahas hubungannya, latar belakang dan apa yang mendasari kenapa agent-agent di Hong Kong itu no hard feeling. Nah, ini penting, Mbak Mary Channel. Jadi biar kalian itu tidak berharap kepada agent. Ya, no hard feeling. Jadi karena otak reptil itulah manusia, kita itu kalau wis diagak-agak mesti ambil jarak kan kayak gini. Set. Binatang pun juga kayak gitu. Ketika mau kita sakiti, tapi kalau kita lus-lus dan semuanya binatang nggak tahu padahal kita mau ngeracunin dia, ngasih makan dia, membunuh dia. Nah, karena didasari atas manusia itu yang resisten, nanti kita tambahin lagi. Kenapa lebih nggak nggak apa ya nggak pakai feeling lagi, nggak pakai perasaan lagi, nanti ada tambahan. Jadi akhirnya manusia itu menjadi resisten, lebih waspada, lebih hati-hati.
Jadi biar teman-teman itu tahu. Jadi kenapa kok banyak juga kalau kalian mendengar pasporku ditahan sama agent. Nah, ini salah satunya juga. Ini salah satu faktor. Jadi kan. Jadi kenapa seperti itu dan bagaimana? Kenapa itu terjadi dan kenapa itu selalu akan ada? Ya kan? Mindsetnya bagaimana? Ya. Nah, itu kan nggak mungkin saya akan menasihati agent, kan sangat tidak mungkin. Yang bisa saya lakukan adalah saya membagikan informasi kepada kalian, menyebarkan cara pandang, cara pikir kita terhadap sebuah agent. Mbak hatiku, syafiku. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya bagian terpenting dan sangat relate kepada kalian malam hari ini bahasanya sangat memungkinkan untuk tetap kalian konsumsi baik untuk diri kalian sendiri atau kalian sebarluaskan. Jadi begini teman, balik lagi ke agent no hard feeling. Yang jelas kita harus pahami dan kita tahu, agent itu pastinya berbisnis. Agent itu adalah orang tengah. Agent adalah tempat di mana majikan itu berkumpul. Nah, ini yang harus kita tahu nih. Aku senang kalau bahas soal ini, ya. Nah, kembali lagi, mau anak lama, mau anak baru, ini pasti pandangan ini enggak semuanya. Selamat malam Mas Andro, hadir selalu. Hongkong sudah dingin Mas Andro. Oh ya, ya saya belum pakai jaket, tapi kemarin pakai jaket. Sekarang belum. Jadi sekali lagi ya bahwa bagaimanapun dan apapun, ya agent itu adalah orang yang paling dekat dengan majikan. Otomatis ya, kalau orang paling dekat dengan majikan, maka bisnis dia itu bukan bergantung kepada kita, CCCC, tapi bergantung ke majikan. Karena sumber uangnya dari agensi itu majikan. Nah, baru lapis kedua setelah dia menemukan majikan, barulah dia menemukan kalian. Barulah kalian memilah kalian. Barulah menemukan teman-teman agent itu ya. Jadi itu yang mendasari dulu. Jadi artinya yang lebih diutamakan dari agent itu siapa? Ya majikan. Ya. Yang majikan dulu. Karena dia membayar sejumlah uang untuk kita memproses dan si agent itu si majikan bertanya, kamu punya anak berapa? Punya daftar berapa? Mbak Fajli Muntoif. Nah, ketika agent ini merawat majikan ini, maka majikan ini akan membawa teman-temannya. Itu automatically. Dan ini diperbolehkan oleh siapa? Pemerintah Hong Kong. Diatur undang-undangnya sama pemerintah Hong Kong dan juga diperbolehkan oleh KJRI. Tapi agent yang di Hong Kong yang mendapatkan license dari KJRI itu terbatas. Tidak semuanya. Oke, nah, itu fondasi dasar buat teman-teman memahami. And the end, terakhirnya, bukan terakhirnya, selanjutnya, the nextnya, Mbak Fajri Muntoif. Jadi setelah agent itu memegang nama-nama majikan dan punya waiting list majikan dan punya daftar nama majikan, dia di follow up dengan baik. Tapi untuk CC-nya apakah di follow up dengan baik? Saya rasa tidak. Kalau ataupun CC itu di follow up dengan baik, ya, hanya sekedar follow up, ya kan, teman-teman. Makanya kenapa saya bilang tidak di follow up dengan baik. Buktinya kalau kalian extend visa, kalian urusan apa-apa terus kemudian mencoba WhatsApp sama mereka, jarang ada yang balas, tapi ada juga agent yang selalu rajin membalasnya. Ya, sekali lagi boleh ya, ini asumsi saya, ini pendapat saya ya. Kalian boleh patahkan, kalian boleh kritik, kalian boleh boleh tidak setuju ya. Kalau kalian tidak dibalas, bisa jadi itu agent besar, sudah punya nama yang besar. Sehingga ya apapun komplain dari kalian semuanya ya udah. Udah diterima uang dari majikan, uang kalian udah dibayarkan 10% sudah. Kalian mau ngapa-ngapain justru kalau banyak sering komplain, sering masalah, sudah potongannya selesai, biayanya sudah selesai, malah kalian akan digunakan
kita ganti tawarkan ke majikan yang lain. Nah, ini bisnis ya, yang harus kalian sadari, yang harus kalian paham. Yaitu kalau dia agent besar. Jadi uang masuk, nah si agent ini punya perjanjian dengan majikan. Ini pastinya. Kalau lebih dari 3 bulan, ya kan, anakmu bisa bertahan, maka aku sudah tidak bertanggung jawab atas uangmu, Mbak Arles. Selamat malam, ya, ini mahasiswa. Jadi kalau dari agent itu sudah ada perjanjian dan setiap perjanjian agent sama majikan itu beda-beda dan itu tidak kita ketahui. Tapi itu bisa kita indikasikan dengan logika kita bahwa begini, kalau ada yang mau break, tenang, kamu 4 bulan aja atau 6 bulan aja kamu boleh ngebreak. Karena ada perjanjian kalau kurang dari 3 bulan, ada Bunda Ilmi selamat malam, kurang dari 3 bulan, ketika kalian break, maka si agent di dalam perjanjian dengan majikan wajib menggantinya dan si majikan, selamat malam Mbak Arles, si majikan tidak perlu membayar lagi atau membayar tinggal berapa. Artinya agent ini juga mau membangun citra nama kepada majikan di perjanjian itu. Mbak Yasri Husna selamat malam. Ya, oke. Nah, perjanjian inilah yang tidak sama. Malam juga, Mas. Jadi perjanjian ini yang tidak sama di setiap agent. Ada yang harus mengganti tanpa harus bayar, ada yang harus bayar 10%. Biasanya setelah 4 bulan itu sudah selesai. Tidak ada perjanjian. Ini biasanya, saya bilang biasanya, ini kan karena ada kebijakan tersendiri. Makanya kenapa sih banyak teman-teman ya yang telepon ke saya, kenapa? Ya, agentku itu kok bela majikan, seolah-olah bela majikan terus bela majikan. Iya, karena duitnya yang terbanyak dikasih dari majikan. Mbak Iin, tapi alhamdulillah agentku selalu respon message aku atau call aku dan waktu aku punya masalah, alhamdulillah membantu. Terima kasih. Yang kayak sampean ada berapa Mbak Iin? Ya sampean yang ketemu yang tepat, yang pas. Kalau kalian bertanya, ya, kalau kalian bertanya, berapa banyak agent di luar sana? Kalian hitung orang yang curhat di saya. Kalian hitung yang punya masalah di saya. Dan kalian hitung ya, yang cerita ke saya yang selalu menyampaikan di mana agentku gak kena dihubungi, agentku gak gelem bales WhatsAppku dan semuanya. Karena yang cerita ke saya adalah yang kayak gitu. Yang kayak Mbak Iin kan nggak perlu telepon saya karena merasa agentnya baik-baik saja, aman-aman saja. Berarti untuk di case ini, ya kan, Mbak Iin nyimak saja karena itu tidak terjadi sama sampean. Nah, tapi aku memberikan pandangan dan gambaran kepada teman-teman semuanya, tidak berperasaan. Nah, jadi kenapa saya berpikir tidak berperasaan? Ya sudah, bisnis mereka adalah bisnis yang dicari adalah cuan. Makanya kalian yang harus pinter. Kalian yang harus bisa tidak ketergantungan kepada agent. Emang kebanyakan agent berpihak ke bos. Ini statement atau pertanyaan Mbak Eva Teresa. Ya. Jadi ya jelas siapa yang ngasih uang lebih banyak, disitulah orang akan sampean semuanya deh normally, normally aja. Kalau saya nggak normal. Orang yang ngasih duit banyak kan pasti dideket teman-temannya kaya royal, wis dideketin. Temennya yang miskin kayak saya yang nggak punya duit, yang nggak pernah beliin minuman atau jajan atau apapun, jarang dikumpulin, jarang ditongkrongin bareng-bareng. Karena semuanya manusiawi, di mana hidup ini ya, di mana orang yang menguntungkan, memberikan untung, dan bisa memberi itu akan didekati, itu manusiawi. Apakah Sandro juga begitu? Apakah Samen juga kayak gitu? Yang memberikan untung, yang memberikan uang banyak, saya akan deketin? Tidak juga. Kalau saya tidak. Saya lebih cenderung semua manusia itu bisa ngasih rezeki buat saya. Ketika saya tahu
saya ngerti kapan pas saya masuknya. Terlepas orang nggak punya duit pun, kalau berteman sama saya, apakah saya langsung bilang, jangan berteman sama aku, kamu miskin. Apakah begitu? Enggak. Justru yang menurut saya teman ini, itu adalah orang-orang yang merasa dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Wah, itu saya tambah senang berteman. Karena saya bisa masuk, saya bisa bernilai, saya bisa bermanfaat. Tapi seseorang yang sudah grow up, tidak punya masalah, selalu hidupnya nggak ada persoalan yang harus membutuhkan ngomongnya Sandro, ya nggak mungkin akan berteman dengan saya. Mbak Renia, selamat malam. Emang kebanyakan agent berpihak ke bos, ya, ya makanya makanya dari ini saya bilang no hard feeling. Kalau kalian bisa perhatikan, sekali lagi perhatikan ya kalian. Ketika kalian mau finish, ada agent yang bilang, kamu mau finish, mau renew apa enggak? Mau tanya sama majikanmu enggak? Atau si si agentnya akan bertelepon ke majikan. Ya. Itu kalau bagus, dia bertanya, mau nambah lagi apa enggak? Atau mau cari CC lagi yang baru apa enggak? Nah kan kita nggak ngerti perbincangan antara agent sama majikan. Ya kan? Kamu puas nggak dengan CC-nya ini? Kalau dia puas, biasanya si agent langsung nelpon aku renew sama CC, langsung ngomong sama CC-nya. Itu kalau majikannya puas. Kalau nggak majikannya nggak puas, kok udah waktunya renew, kok nggak ditanya-tanya, majikannya diem, nggak ngomong. Berarti itu majikan tidak puas dengan kalian. Kalau sudah 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, kalian sudah ditanyain, itu majikan puas dengan kalian. Nah, kalau majikan puas kan tinggal renew. Nah, duitnya renew sama duitnya dapat CC baru, itu pasti banyak untungnya dapat CC baru. Ini yang harus kalian perhatikan. Dan supaya agent ini tidak terlalu ribet, tidak terlalu masalah, tapi dia dapat uang banyak, biasanya yang finish-finish itu yang dipupuk. Finish itu rapot. Coba aja kalian datang ketika kalian finish. Ah, sini, 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 Mbak. Karena itu bisnisnya mereka. Apalagi yang finish terus pindah-pindah agent cari majikan. Ini sudah bisa dipastikan. Nemu berlian emas di agent tadi. Kalau si mbaknya tadi itu cocok. Dan biasanya kalimatnya yang seling. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Saya ini walaupun nggak ketemu sama agent, tapi saya pernah kerja sama satu agent besar ya. Kemudian saya datang hari Minggu dan saya melihat keperbedaan antara menanggapi anak yang break, intermediate, sama anak yang finish. Mbak Yasri Husna, Mas, aku mumet bulan 3 finish, tapi bulan 6 pingin cuti, aku kudu biaya iki. Telepon no, Mbak, nanti kalau longgar. Ini kalau live aku nggak bahas telepon. Mbak Yasri Husna, silahkan telepon lagi, nanti tak kontenin lagi, tak jawab sama. Atau mungkin kita jawab di live. Finish, tapi bulan 6 pengen cuti. Aku kudu piye? Yo ngomong lu sama majikan. Nah, mau renew apa mau ganti agent? Apa ganti majikan? Ya kan? Ya bilang, aku sebenarnya kepingin pulang. Jadi aku pingin pulang. Misalnya, sampai ngomong, aku pingin pulang di bulan 6. Kalau nggak boleh, ganti majikan. Ya, ganti majikan. Sampai finish. Atau karena sayang duit, ya, bulan 6 pengen keluar, nah bulan 3 finish. Bulan 3 finish, bulan 6 berarti 3 bulan. Nah cutinya itu bilang, aku harusnya finish itu selesai pulang Indonesia. Pulangnya tak undur bulan 6 boleh nggak? Nego Mbak. Ya kalau nggak boleh ya mau manfaat. Sampai harus pas renew pulang. Tapi kalau misalnya sampai paskan bulan 6 ya nego-nego keras. Kalau boleh ya nego, kalau nggak boleh
Ya udah, aku nggak tambah renew. Sampean siap-siap cari majikan baru dan belum tentu majikan baru bisa sebaik ini. Semuanya tergantung. Itu pilihan. Dan sampai nanti cari majikan. Sekali lagi sampai cari majikan terus ngomong ke majikannya. Aku mau tanda tangan dan harusnya aku pulang ke Indonesia cuti ini dua minggu. Nah ternyata aku nggak pulang, aku langsung masuk ke kamu. Nanti tolong ya, dituker. Ya sampai perjanjian dulu. Saya memajikan baru. Nah sampai harus mengharuskan. Tetap majikan yang baru tidak ngasih izin, tetap majikan lama juga nggak ngasih izin, break kontrak. Pilihannya cuma itu. Semuanya tergantung negosiasi sampean Mbak Iya serius. Nah, tak jawab di sini aja lah. Kalau telepon nanti lama. Nah, nggak tahu nanti sampean butuh pertanyaan lagi silakan komen lagi. Mbak Denda Fabian. Jadi kayak gitu ya, kembali lagi ke agent. Jadi agent ini memang benar-benar profit oriented. Nah, kenapa kok agent itu no hard feeling, nggak pakai perasaan? Karena begini, terkadang agent itu ya, eh, Mbak Ana, selamat malam Mas Andro Taipo hadir. Jadi agent itu kadang ya kan dalam dalam mengetrit ya ngetrit itu apa ya treatment dalam merawat kalian dalam memberikan kesempatan ke kalian itu dia sudah baik karena kalian nyabang kiri kanan atas bawah kita tidak mempersalahkan nyabang nyabang itu boleh itu hak. Nah ketika agent ngetrit nah majikan mau karena kan sampean kemana-mana supaya nggak kemana-mana akhirnya paspor tahan. Ini pasti sering. Tanyakan ke diri kalian sendiri atau tanyakan ke teman-teman. Jadi kalau kita mau proses, kadang-kadang paspor itu ditahan. Karena dengan paspor itu ditahan, kalau dia dapat agent dalam majikan di agent lain, kan paspornya di dia harus ngomong dulu. Nah, kadang-kadang kalian sungkan, malu. Kalau agent harus tidak sungkan. Karena apa? Pada saat memproses kalian, terus dibiarkan paspornya dipegang sama kalian, kalian bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Karena kalian, sekali lagi, saya tidak mengeneralisir, teman-teman, itu ada yang tidak bisa berkomitmen. Akhirnya semuanya dianggap sama. Sama agent. Balik lagi ke awal yang saya jelaskan bahwa sifat manusia kalau sudah pernah tersakiti, dia resisten. Lah apalagi agent itu sering memproses dan ketika diproses, aku nggak jadi renew, aku nggak jadi, aku nggak jadi majikan itu, majikanku nambah, gajiku ditambah. Ini yang membuat anak ini. Ya Mas, Neng, aku ya survei krungu paspor ditahan, aku metu. Mbak Yasri susah, wis. Sampean tahu sendiri fakta dan kenyataan. Ya karena memang seperti itu. Jadi kenapa? Hanya gara-gara satu orang, dua orang, tiga orang menyakiti agent, tidak komitmen sama agent, maka semua orang yang masuk ke situ akan disama. Balik arah aku. Iya. Nah, sekarang saya tidak juga mempercayai kalian 100% bisa berkomitmen. Ya, makanya saya cerita. Nah, kejadian ini sering terjadi kepada istri saya. Saya nggak belain juga. Ya saya selalu bilang, berarti kita nemu yang nggak bagus, kita nemu yang salah. Anak kalau sudah finish, pinginnya nyabang kiri kanan atas bawah, ya, giliran nggak temu, sudah bingung, Mbak Cirio, akhirnya dia nggak datang ke agent, nggak telepon ke agent, telepon ke YouTube atau telepon agent yang sudah mungkin sering berseliweran di sosial media. Aku kurang 2 hari, kurang 3 hari. Nah itu juga sering terjadi.
Mbak Ciro, selamat malam. Jadi seperti itu. Tapi ada yang ya dari awal sampai akhir atau begitu dia datang ke satu agent itu ya sudah ya nggak ditahan paspornya, ya dia juga percaya itu juga banyak. Ya udah yakin di satu aja saya nggak kemana-mana ya tolong dicarikan ya ini karena dia percaya. Dan nanti kalau di dalam dia dibantu Mbak Dek Vita, selamat malam ya. Dia akan dibantu, dia akan dilayani dengan baik, maka dia sudah setia, tidak belok kiri, tidak belok kanan. Ada juga yang seperti itu, teman. Saya nggak menutup kemungkinan. Dari sekian orang, ada yang bisa komitmen, ada yang tidak. Makanya selalu pada saat mau break, ya kan, pada saat juga mau finish atau apa, mesti gupui Mbak Ira Jamu viral gara-gara KTP Mas banyak yang nggak percaya bikin KTP di BMI Hong Kong. Waduh, maksudnya piye iki, Mbak? Aku gak jelas. Nggak jelas. Nah, bicara India nggak jelas. Sampean ngomong nanti. Sampean tulis ketidakpercayaannya karena apa? Ya beda-beda kan. Soalnya kan kembali lagi ya. Orang menyampaikan informasi itu sekali lagi dasarnya apa? Dasar hukumnya bagaimana? Seperti apa? Sekali lagi gitu. Kalau nggak dipercaya ya repot. Nah, kalau saya berusaha. Dipercaya itu berat. Makanya kadang-kadang kalau saya nggak bisa, kalau enggak ya nggak bisa. Jadi gini teman, balik lagi ya kita. Ya, Majik, ini kita tidak menyalahkan siapapun ya, tapi ini kita membahas sesuatu saat dan situasi. Situasi mau finish, situasi pingin break, pokoknya situasi di mana kontrak itu mau berakhir, baik berakhirnya secara finish atau berakhirnya secara intermediate ataupun break kontrak. Mbak Asih Cut, biasanya orang yang break, ya, orang yang break ini ya, kita bicara satu-satu. Orang yang break itu pasti dia akan banyak mengeluh dan memohon-mohon. Ini break. Kalau mau break. Akhirnya dia bertanya kepada agent, gimana strateginya saya ngebreak supaya saya bisa dapat majikan, supaya saya dapat enak, proses saya jalan. Nah ini orang break. Lebih mudah ditata dan diatur. Tapi bahayanya anak break ini, yang menjadi bahayanya bagi agent, biasanya setelah ditatakan, diaturkan, dan semuanya, dia berbalik arah karena majikannya menjadi lebih baik. Ini bahaya juga. Ketidakkomitmenan kita, inilah yang menyebabkan agent-agent jadi no hard feeling, nggak ada perasaan. Nah, biasanya untuk ngikat itu semuanya, ada yang minta uangnya di depan, ada yang minta paspornya di depan. Pokoknya gimana caranya dia itu bisa naleni atau ngikat. Ini kalau ini break. Jelas kalau interminate jelas dia pasti butuh. Karena interminate itu adalah sesuatu yang tidak pernah diduga. Dan anak yang di interminate itu jauh lebih bingung. Ya, bisa jadi uangnya sudah dikirim ke Indonesia semuanya. Bisa jadi Jek butuh duit. Bisa jadi gajinya gayanya rutang. Jadi pasti panik. Rata-rata teman-teman yang di interminate itu panik. Panik itu pasti. Bingung. Wah, ngalor ngidul ngetan ngulon. Mbak-mbak di grup BMI Hong Kong, saya share status Mas Sandro Jabrik yang bisa bikin KTP Indonesia di KJRI tidak percaya di grup BMI Hong Kong. Wah. Mbak-mbak di grup BMI Hong Kong, saya share status Mas Sandro Jabrik yang bisa bikin KTP Indonesia di KJRI. Tidak percaya di grup BMI Hong Kong. Enggak apa-apa Mbak Nek, cuman enggak dipercaya. Cuman yang jadi masalah kan sampean yang nge-share, kemudian sampean yang nge-share, sampean yang diintimidasi, sampean yang diserang. Nah, sampean arahkan ke saya biar mereka menyerang saya. Wah, rame itu kalau saya yang diserang.
Saya live tiap hari, so. Ya hampir tiap hari, gak tiap, hampir live tiap. Saya terbuka untuk mengajak diskusi. Sing gak terima-terima ngajak diskusi, ayo ben jirine nggak kaya sing utang terus disamperin terus mau melok-melok ngomong dijak ketemuan nggak mana aku wis suruh datang ke live saya sini, apa yang dia tanyakan, apa yang dia mau ragukan, apa yang dia permasalahkan biar bertanya langsung ke saya. Oh enak mbak, saya cuma mendukung KJRI ya, intinya mbak Jiro, saya mendukung KJRI di program barunya, nggak ada bayaran, nggak ada apa-apa, saya mendukung untuk pembuatan KTP dan pembuatan e-paspor. Saya mendukung programnya KJRI karena dari dulu memang teman-teman ini kan eh, banyak yang di Hong Kong nggak pernah pulang, pulangnya pun 2 minggu, jadi nggak sempat bikin KTP ya. Saya hanya mendukung program yang bagus di KJRI, saya dukung. Tapi kalau saya rasa programnya biasa-biasa, nggak terlalu worth it ya, saya diem aja nggak komen. Bahkan saya juga kritisi. Kalau yang program ini saya setuju. Karena sekali lagi ya teman-teman, dengan adanya pembuatan KTP itu kan pendataan ulang. Karena banyak sekali masalah-masalah kasus-kasus kayak kemarin coblosan. Teman-teman kan banyak ya peremajaan data atau pemutakhiran data. Terus dari pembuatan KTP itu kalau yang bikin 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 kan jadinya tahu berapa banyak teman-teman yang kena masalah di perbedaan data. Nah, di situ teman, saya mendukung ini. Boleh ya, yuk kita bahas. Penipuan katanya saya nggak bisa jawab benar apa enggak bisa buat KTP Indonesia di Hong Kong di KJRI. Bener Mas Andro, biasanya gitu. Karena nggak ada persiapan, tiba-tiba ngebreak atau intermediate, kadang mereka mesti ngebreak, masih milih-milih cari majikan baru. Nah, Mbak Renia sudah paham. Oke, kita balik. Mbak Jihero, boleh nanti ditulis lagi komennya ya, nggak apa-apa. Luapkan semuanya kekesalan sampean atau luapkan ketidakterimaan nggak apa-apa. Saya membela sampean, nggak ada masalah. Sampean menginformasikan sesuatu yang baik. Biasa, orang yang menginformasikan hal yang baik, biasanya tantangannya seperti itu, Mbak. Makanya nggak banyak orang yang mau berbuat baik. Karena berbuat baik itu akan dimaki-maki di lokno. Kanjeng Rasul menyebarkan hal yang baik biaya rasanya. Kepui, diajari, belum para filosof-filosof masa lalu dibunuh, diracun nggak apa-apa, tapi tetap kita berjuang untuk hal yang baik. Jadi balik lagi ya ke agent, tentang tanggapan agent kepada teman-teman yang break, yang intermediate, dan nantinya finish. Ada 3 hal soalnya. Nah, putus kontrak, Mbak Yunus Riansa. Jadi putus kontrak, sekali lagi putus kontrak. Ini adalah break intermediate. Kalau sudah di intermediate itu pasti panik, Mbak J. Fernando. Jadi panik. Kalau break, dia pasti bisa ngatur strategi. Yang pinter, kalau break atau strategi tepat, pulang ke Indonesianya nggak lama-lama. Jadi dia butuh duitnya itu aman. Karena kita ke Hong Kong itu apa ya? Keselepekaan duit pasti. Mbak Warina, selamat malam. Mbak J. Fernando, real. Real apanya Mbak? Yang real apa? Jadi kalau kalau interminate dan itu tiba-tiba jelas panik. Nah, ketika kalian panik di saat interminate, ini ada dua hal yang hati-hati yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalian pasti akan dijual dengan teman kalian sendiri. Satu. Ya. Selamat malam, selamat pagi Mbak Marina. Nah, dijual. Karena melihat bingung gini-gini, ayo wis melo aku. Dan sekali lagi ingat ya teman-teman, agent kalau sudah punya nama besar, dia nggak perlu marketing, mempromokan agentnya nggak perlu. Karena yang promo adalah temannya sendiri. Nah, ketika temannya sendiri mempromokan break, intermediate atau apa, kalau dianya dilayani baik dengan agent itu, kalian akan dibawa. Kalau kalian dibawa di biodata dan nantinya dapat majikan, mereka bayar biaya promo, bayar biaya sales, bayar biaya promosi, itu kalau bahasa kerennya, bayar biaya makelar. Itu agent yang gede. Karena sekali lagi dia punya tanda tangan COP di KJRI, dia punya tanda license-nya di Hong Kong, sehingga
dia nggak perlu mengeluarkan biaya untuk bayar COP atau license ke agent yang tidak punya license di KJRI. Kalau yang tidak punya license di KJRI, dia harus bayar kepada agent-agent yang punya license di KJRI. Otomatis biaya yang dikeluarkan sama agent itu kan keluar lagi dari majikan. Makanya dia nggak mau untungnya itu disudo, makanya dia nggak pakai calo dan makelar. Malam Mbak Yuli dan Mas Andro, sehat selalu. Ada dalam lindungan Gusti Allah. Makasih banyak tadi. Mbak Mariam, makasih apa? Wong sampean malah duduk di bawah dikasih makan nggak mau. Cuman kita kasih apa tadi? Mochi sampet. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau bisa kapan-kapan live di Curhat BMI Hong Kong ya Mas, Mbak, Pak, Mbak, nggak ada yang percaya, mereka takut penipuan pembuatan kalau KJRI tidak ada info pembuatan KTP Indonesia. Yo Mas, aku juga diajak temen gajinya gede-gede katanya. Betul Mas, tadi saya juga banyak sharing Mas. Gini Mbak, Kak, di curhatan itu nggak mungkin saya bisa masuk nge-live dan nge-share sakarepku Mbak. Mereka punya seseorang yang memang membuat kalian itu jadi panik, membuat kalian tetap ontran-ontran, membuat kalian itu dibikin tidak jelas. Itu tujuan curhatan itu. Makanya kenapa saya punya channel sendiri, channel YouTube, saya punya Facebook sendiri. Karena kalian hanya melihatnya terus ke sana, tidak membandingkan ke yang lain. Sorry to say ya, sekali lagi. Mohon dimaafkan saya kalau ngomong Mbak, Mbak Jiro. Kalau kita di situ yang lihat aja sekilas. Tapi kalau kita mau masuk membawa berita yang bagus, berita jelek aja loh. Berita jelek yang nggak bermanfaat loh dikomeni sampai panjang kali lebar. Nek berita bagus yang ada ya dibully. Bagus dan tidak bagus tetap di tempat itu dibully. Kalau dibully berarti isi tempat itu kan isi orang-orang yang memang tidak layak untuk kita ikuti. Betul Mas Andro ada channel sendiri. Begitu. Mbak Satrio Dito, selamat malam Mom Dita. Mbak Marian, amin. Ada agensi yang gede ternama itu pasang iklan iming-iming ada komisi duitnya. Nah, Mbak Eva Teresa udah tahu. Aku nggak mau nyebut. Sekali lagi aku nggak mau. Saya tidak menyebutkan ya identitas yayasan, nama organisasi atau yang berhubungan dengan nama itu saya tidak. Jadi itu sudah hal yang umum. Tapi kenapa kita masih belum banyak menyadari? Masih banyak teman-teman yang masih di dalam, iya ya, aku ya di dalam kebingungan. Makanya sih kenapa sih saya selalu bikin konten, bikin channel, bikin live kayak gini itu tujuannya ke situ teman-teman. Tapi ya kembali lagi berita-berita yang baik, hal-hal yang baik, diskusi yang bagus itu nggak pernah akan ada peminatnya, penontonnya pasti sedikit. Yang paling ada peminatnya yaitu tadi utang piutang, terus gegeran, terus ontran-ontran, jambak-jambakan, kerawuk-kerawukan. Wah, kalau udah kayak gitu, nggak apa-apa. Dan saya juga tidak menyerah. Toh, kalian masih setia juga ini, Mbak, yang komen semuanya, Mbak Maya, Mbak Eva Teresa, Mbak Ana, Mbak Iin, yang selalu masih stay tune di live saya. Yang di Facebook juga ada yang stay tune di live saya. Walaupun hanya sekedar hadir, nunggu komen, dan melihat, kadang ada yang dengerin. Karena saya paham, kalian tidak punya banyak waktu. Dan untuk mendengarkan penjelasan saya yang begitu banyak, entahan, pinginnya dibahas pendek-pendek. Nah, karena dibahas pendek-pendek, Cina bikin TikTok, bikin sesuatu yang pendek-pendek, supaya kalian juga. Padahal yang pendek-pendek, informasinya nggak detail. Aku disuruh masuk grup itu, aku gak masuk Mas Andro. Nah, ya nggak apa-apa. Kita masih fight ya, kita masih berjuang untuk memasukkan. Curhatan sudah begitu besar ya, followernya udah 17.000. Jadi sudah semuanya masuk. Tetapi ketika kalian melihat statusnya yang dibikin,
Itu semuanya. Nah, itu yang menggambarkan Hong Kong rata-rata cara berpikirnya ya di situ, di grup-grup itu. Saya kalau tidak ada komen tidur, Mas. Mbak Maryam nggak apa, nggak bukan sesuatu keharusan saya juga. Tapi eh, bagi saya dengan kalian nonton, kalian kalian memahami, kalian mengerti apa yang kalian lakukan, kalian tahu apa yang kalian perbuat, itu bagi saya is more than enough, sudah cukup. Ya, jadi bagi saya memang kalau kalau kita bicara bahwa kita urip itu murup, nggak cuma murup ya, urip itu murup, itu effort yang kita lakukan itu besar, teman. Usaha yang kita lakukan itu besar dan belum tentu usaha yang kita lakukan versi kita itu dianggap benar. See you. Selamat malam. Enggak apa-apa. Makanya dulu curhatan Facebook itu kan ruame. Nah, sekarang ketika curhatan Facebook di sini sudah mulai ada, nggak tahu ya, di 2020 apa 2021 Yat Isam masuk. Sebenarnya sebelum Yat Isam ada Mbok Meme, tapi bahasnya hanya daily vlog. Kemudian Joy Skylight juga daily vlog. Kadang-kadang dia bahas kritikan atau bahas yang lagi rame-rame. Joy Skylight muncul Yat Isam. Mulai teman-teman bergeser ke Yat Isam juga. Ya. Curhatan itu di 2019, 2018, Mbak Uul. Nah, 2017-18 itu mereka mulai bikin. Banyak juga, makanya kadang-kadang di grup curhatan itu kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang nipu, mana yang enggak. Apalagi sekarang udah ditambahi anonimus, tanpa nama, tanpa identitas, anggernya tatus. Jadi kebebasan untuk ngumpat, caci, maki, semuanya ada di situ. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau masuk di situ, memilih di situ, dan mengamati dan melihat scroll-scroll, atau mempercayai, monggo. Tapi kayak Mbak Jiro tadi, yang nge-sharein sesuatu yang bagus, terus nggak percaya. Ya saya nggak harus membuktikan, karena itu programnya KJRI. Saya dukung aja KJRI. Ya silakan nanti dibuktikan. Biasa, lama-lama kan kayak gitu. Nanti kalau sudah hanya yang KTP, terus sudah posting-posting, aku sudah bikin KTP di KJRI, ternyata bisa dataku nggak sama, aku begini di KTP. Nah, kalau itu muncul, baru orang yakin percaya. Karena kita selalu, ketika ada informasi di depan, rame di sini. Rame di sini. Itu udah biasa. Saya jarang di grup itu, betul Mas itu. Mbak Mariam, saya kalau tidak ada konten tidur, Mas. Tidak ada komen tidur. Oke ya. Jadi kembali lagi ya teman-teman. Kenapa agent melakukan hal semacam itu? Nah, tadi break terus interminate. Mbak Purwanti Roles, semangat Ko Sandro, siap. Hi Mas Sandro yang ganteng dan manis lah. Dipuji, ben aku gak ngamuk. Enggak, aku enggak ngamuk. Tapi aku menyampaikan fakta yang terjadi di kita itu. Gambarannya itu. Terus, dan apakah saya menyalahkan? Enggak. Makanya saya berjuang sendiri di konten saya. Yes. Syukur ya, alhamdulillah kalau 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 nonton di sini. Mbak Iin aku percaya. Mbak Parmi malam Mas. Ya terima kasih atas kepercayaannya. Jadi kan kayak gitu. Karena kadang kadang juga Mbak Herlina di kadang juga sesuatu yang saya sampaikan itu ada yang keliru juga, ada yang nggak pas, ada yang nggak benar. Nah itu boleh dikritik dan saya bebas. Saya tidak akan marah, mencaci maki, ngelokno goblok dan apapun. Sorry, saya sudah berani menyampaikan sesuatu. Berarti saya punya landasan, saya punya pandangan, saya punya gambar, dan itu terus saya akan lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ya, sekali lagi cerita. Sekarang yang finish ketika di agent. Ya orang finish. Kemudian kalian bilang, saya pulang sudah elektrik, saya selesai tugas, jadi bisa nonton edukasi dari Anda. Terima kasih, Mbak Marina. Ya, silahkan di-share hal yang baik-baik, supaya yang lainnya juga percaya. Karena kadang-kadang seseorang itu bukan informasinya. Bukan informasinya. Kadang yang membagikannya yang dibully. Informasinya itu mereka tidak akan cek sedetail mungkin. Mereka hanya berpikir sebagai asumsinya sendiri.
Mbak Amilova Neswari. Ketinggalan. Enggak, Mbak. Masih bisa besok. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita perlakuan agent kepada yang finish. Coba kalau kalian finish terus mau ganti majikan, kalian ke agent itu. Wah, disambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau kalian finish terus pergi, ya sudah, nggak apa-apa. Paspornya kan ada yang dipegang, ada yang enggak. Ya udah, anggap sudah selesai. Tapi finish ini agent ketemu anak finish. Ini nemu berlian. Dan anak yang finish merasa seperti berlian. Dibutuhkan banyak agent. Sehingga dia juga bisa milik. Itu hal yang wajar. Tidak ada yang salah bagi teman-teman yang finish karena itu prestasi kalian. Jadi tidak juga ada yang salah ketika agent mendewakan kalian yang finish. Finish memang prestasi, teman. Ya, sekali lagi finish itu prestasi. Tapi dari situasi yang finish, ada juga yang agent terluka, ada juga CC yang terluka. CC yang terluka akhirnya ganti agent, cari majikan tempat lain. Ini CC yang terluka. Agent yang tidak terluka dan agent supaya tidak terluka. Ketika ngadepin anak finish, sini 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 sini, ini udah bagus, ini keren, gajinya bisa tak tambahin. Wes. Karena promosi gaji ditambahin, dia finish bagus. Majikan ini punya karakter gini 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 bla bla bla. Masuk 2 bulan 3 bulan jebret, dar. Wah, nggak cocok teh. Break. Betul Mas, saya banyak tawaran di agent, apalagi saya finish semua tidak ada intermediate. Ada agent tawar $2.000 bonus karena saya minta finish 5 tahun, 2 tahun yang lalu. Nah, wis, buktikan sendiri. Diiming-imingi, nanti kamu dapat 2.000. Aku tahu Mbak, agent sampean. Saya cari lisensi KJRI. Aku tahu sampean kan posting kemarin di Facebooknya agent apa aku tahu. Tapi tolong jangan disebut, langsung tak hapus. Enek sebutan nih, aku ngerti. Jadi kayak gitu. Ya, sekarang agent itu mau dia dapat license KJRI, mau dia tidak dapat license KJRI. Yang terpenting itu bagaimana dianya melayani kalian. Itu yang harus dihargai. Selama pelayanannya baik, selalu standby on seperti yang disampaikan Mbak Iin. Agentku kalau tak tanya, tak WA langsung dibales. Nah, itu yang kalian pertahankan. Karena karakter teman-teman semua, kalian semuanya, teman-teman orang Indonesia ini, kalau sudah dibaiki, dia pasti lebih baik. Tidak semua. Enek sing wis dibaiki, tapi tambah kurang ajar juga banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya inilah dilema. Ya, kan? Istri saya beberapa kali memproses teman-teman yang finish. Itu gagal semua. Gagalnya menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Ada yang sudah dapat majikan, dijemput majikannya di tempatnya dia, diantar pakai mobil, dibawa ke rumahnya sama majikan loh, bukan sama kita. Sudah mau, sudah tanda tangan, tahu-tahu bilang, saya renew sama majikan saya, jadi saya cancel Mbak punyanya sampean. Bujuku langsung cegier. Ini bukan persoalan uang, tapi persoalan ketika kita dipercaya dengan majikan dan kita dipercaya sama orang, bukan hanya majikan. Kita dipercaya orang dan akhirnya kita tidak bisa berkomitmen karena istri saya tidak pernah mau pingin menahan paspor dan dokumen kalian. Karena istri saya gampang kasihan di telepon-telepon.
Saya tidak pernah komunikasi sama agent. Mas Sandro tidak pernah main juga ke agent. Nggak apa-apa Mbak Mariam. Saya cerita. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan itu tidak satu kali. Makanya kadang-kadang aku bilang ya kamu berhati-hati kalau sama orang finish. Jangan berharap. Tapi karena telepon. Kalian tahu ketika ketika telepon sama saya bisa ada jemping-jemping, bisa marah-marah. Tapi ketika telepon sama ke istri saya, kalau ada orang yang memohon-mohon, meminta-minta, kadang-kadang istri saya merasa belas kasihan. Saya bilang, kalau kamu ngomong A, dia nggak nurut, B nggak bisa, udah tinggal aja, nggak usah diproses. Makanya masih, karena kadang belas kasihan itu justru membuat kita itu merasa terjerumus. Kalian juga pasti merasa. Nggak, saya nggak belain istri saya ya. Tapi ini manusia pada normally umumnya. Dan kalian tahu kan dramanya teman-teman yang ada di Hong Kong ini seberapa luar biasa cerita drama telenovelanya itu kan. Kalau kalian sering nonton konten pasti mana yang drama, mana yang play victim. Bukan, saya juga tidak ingin, bukan saya yang terbaik, bukan saya yang dipercaya. Tapi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Bisa nggak kita berkomitmen? Saya aja berusaha berkomitmen, bisa memberikan live, memberikan materi yang punya bobot, ya, ya kan? Materi yang berbobot, yang mendapatkan pemahaman. Mbak Mariam, tega banget Mas Andro, mbaknya sama Mbak Yuli kok gitu. Nggak, ini bukan persoalan tega, Mbak. Ya ini saya pikir apa saja. Pak Aditya Men. Saya anggap apa saja. Ya sudah kebaikanmu, udah nggak perlu kamu harap-harap lagi sudah. Aku bilang kemarin dia nganterin medical check, dianterin juga dijemput. Datang terus dianterin medical check. Sudah medical check, majikan sudah ACC, cancel. Das. Yang ada biasanya majikan cancel CC, terus laporan ke kita. Nah kalau ini CC-nya mengcancel majikannya, ya kan? Apa enggak sudah wow? Ya enggak apa-apa. Hal itu saya anggap biasa terjadi. Saya sekali lagi bilang, sudah, enggak apa-apa. Mungkin mbaknya lagi galau, mbaknya lagi galau. Makanya kadang-kadang kalau ada yang telepon lagi emosional, ya, saya itu mau break gini 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 majikan, wah, 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 wah. Saya tanya masih butuh duitnya enggak? Saya selalu gini. Saya belajar juga untuk no hard feeling. Saya belajar pakai logika. Masih butuh uangnya enggak? Enggak butuh uang. Kalau enggak butuh uang ya sudah pulang. Saya cancel majikan. Saya tidak serak ya enggak apa. Silahkan. Kalian bebas. Karena finish tadi, sekali lagi, prestasi kalian finish, akhirnya kalian itu akan cari-cari-cari yang sampai serak, dek, nggak ada serak, karena sekali lagi finish, kalau finish itu tidak ada perpanjangan 2 minggu. Tanggal yang tertera di visa habis juga habis. Makanya kadang-kadang anak yang finish 1 bulan, 2 bulan, itu sudah mulai gerilya cari agent, milih. Dan karena libur kalian itu seminggu hanya 4 kali, kalau 2 bulan kan 8 kali. Jadi di 8 kali itu tergantung dari kalian. Di 8 kali kalian libur itu sudah menemukan yang tepat atau belum. Sudah milih berapa agent dari 8 kali itu. Dan kadang-kadang kalian pun kalau mau milih, ya sekali lagi, ada yang datang ke agentnya, ada yang by telepon, Mbak Tina. Tinggal kalian koleksi, kalian pilih-pilih aja majikannya. Nah, sampai di mana ada yang cocok dan ada yang wah batasnya sudah mau finish tapi belum ada tanda tangan. Tapi bagaimanapun kalau sudah tinggal 1 hari atau 2 hari, kalian akhirnya memutuskannya sudah ya sudahlah. Kemudian tanda tangan, terus di renew, kemudian menemukan majikannya remuk. Nah, ini
kembali lagi tergantung amal ibadah dan kebaikan kalian. Karena bagi saya semua majikan nggak ada yang baik. Sampai majikan tahu bagaimana cara kalian bekerja. Ini kalimat saya. Tidak ada di Hong Kong ini majikan yang baik sampai dia benar-benar memahami bagaimana cara kalian bekerja. Sabar Kak Yuli, semoga Kak Yuli semakin sukses saja. Terima kasih doanya. Kalau notis cari majikan lagi, bayar berapa Mas? Bervariasi. Mbak Amilopa, betul banget Mas Andrew. Hihihi, Mbak Amilopa. Kok dari tadi kalimatnya betul, 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 betul ya. Banyak yang komen juga betul, betul, betul. Kalau notis cari majikan lagi bayar berapa? Ya tergantung Mbak. Sampai sudah ada rekotan finish di Hong Kong atau sampai non. Nah kalau non di bawah 1 bulan, non di bawah 1 tahun ini agak lumayan ngeri-ngeri sedap Mbak. Tapi biasanya ada yang 6.000 dibayar 2 kali, ada yang 5.000 dibayar 2 kali. Nah biasanya pas awal proses diminta dulu duitnya. Nah itu sebagai ngunci juga Mbak. Agent ada yang meminta di depan, ada yang nanti kalau sudah dapat majikan baru. Mbok Jahrali. Iya Mas, tadi juga belum ada gajinya yang bermasalah. Banyak bulan 1, saya bulan 2. Belum ada gajinya yang bermasalah. Banyak bulan 1, saya bulan 2. Yes. Jadi ada yang 5.000, 6.000. Nah salah satunya agent juga tidak mau beresiko dengan kalian. Biasanya diminta di depan pas kalian mau break. Ada yang dipaksa bayar, bukan dipaksa ya. Bayar dulu, kalau enggak ya sudah kamu cari agent lihat lainnya. Itu keren itu kalau agent berani bicara di depan. Tapi ada yang soalnya kadang-kadang anak-anak itu belgedes. Jadi kalau nggak dibayar udah nanti begitu sudah ada majikan di A, di B, di C, dia bebas. Wah, ada penyanyi artis, penyanyi Mbak EXO, Keropi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Break ada yang bayar, ada yang break gak bayar. Kalau break gak bayar, itu perhatikan ya, sing serba gratis gak bayar. Aku proses gak bayar. Alhamdulillah nih sampai oleh majikan bagus. Alhamdulillah rezeki sampean. Tapi nek gak, yang jenenge gak bayar, ya kudu terima lah ini. Benar Mas Andro, majikan baik karena butuh kita. Kalau sudah tidak butuh, ya bukan siapa-siapa lagi. Kita emang selalu sambat cuma di belakang. Di belakang ngomong ngomel-ngomel, tapi apalah daya setiap di depan bos harus senyum. Mbak Jahrahli, Bel Gedes, nah. Mbak Eni, Anda sudah sangat paham. Dan saya selalu membaca komenan sampean. Harusnya sampean Mbak Iin dan Mbak Eva Teresa ini tak ajak untuk berbicara hal-hal pengalamannya kalian, experience-nya kalian. Ada Mbak Adina. Soalnya mengalami sendiri Mas Andro, majikan itu tergantung dari cara kerja kita dan attitude kita. Majikan rata-rata sama, saya jual kamu beli sebatas kontrak. Ya semoga semakin pinter teman-teman. Jadi tidak berekspektasi yang lebih, tetapi juga tidak merasa menderita ketika mendapatkan majikan yang nggak tepat. Jadi tidak ada harapan yang besar, berharap majikan baik, berdoa boleh, ya kan? Meminta ke Gusti Allah boleh dapatkan majikan yang baik, boleh. Tapi juga doanya ditambah, kalau ataupun majikannya nggak baik, kuatkanlah hati saya. Karena rezeki yang saya cari ini untuk menghidupi keluarga saya, supaya menjadi berkah. Jadi doanya itu balance, teman-teman.
Nah, itu yang ingin saya harapkan. Daya nalar dan berpikir. Jadi kita itu di dunia ini tidak berharap kepada manusia. Iya betul sekali loh. Mbak Mariam, iya suruh kumpul tuh Mas Sandro. Eva, Teresa, Iin, Eni. Enggak, Mbak. Saya cuman meminta, memohon saja kalau seandainya punya waktu untuk bisa sharing ilmu-ilmunya gitu saja. Enggak nyuruh saya. Malah justru sampean tadi mau tak ajak ngomong. Sampean wis buru-buru. Karena tadi saya masih belajar, ada pembelajaran. Itu Mbak Mariam. Jadi ya kayak gitu ya. Kembali lagi bahwa yang agent selalu akan berpihak kepada majikan. Kalau kita bicara, mungkin ada 10% atau 20% agent yang, ya sekali lagi, yang mungkin masih punya hati dan perasaan buat kalian. Yang masih pernah merasakan menjadi seperti kalian. Terus akhirnya, insya Allah Kak Sandro, jadi merasakan seperti kalian yang dulu juga pernah menjadi seperti kalian sehingga dia punya agent. Terus setidaknya dia masih punya hati, dia melayani, tetapi tidak bisa dipungkiri kalau ketemu dengan yang baru terus belgedes, dia juga bisa terluka dan mempengaruhi psikisnya dia untuk resisten kepada siapapun. Dan akhirnya omongannya anak-anak zaman sekarang nggak kayak dulu. Lah sekarang yang zaman dulu ya tambah suwe kan ya tambah entek toh. Sing strong-strong, sing kuat-kuat itu ya entek. Kan ya mesti ganti, namanya juga generasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi ya, ini memahami masalah-masalah, memahami cerita-cerita. Ayo Mbak Iin, saya temani main ke rumahnya Mbak Yuli dan Mas Hendro. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah masih nonton, masih incas, dan selalu membersamai live streaming saya baik di YouTube ataupun di Facebook. Saya akan berusaha terus istiqomah, terus memberikan sesuatu yang terbaik buat kalian versi saya, ya. Versi saya, kemampuan gedabrus, kemampuan nyecret, kemampuan bacot, tetapi yang bisa dinalar, yang bisa dilogika, yang bisa masuk akal pikiran sehat kita. Kembali lagi, terima kasih yang sudah komen, yang sudah nonton, terima kasih banyak. Pokoknya saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, diskusi kita hari ini bisa memberikan dampak yang positif dan manfaat buat sampean. Tetap semangat, sehat selalu, keep stay tune. Yang penting cocok gajinya jalani dengan ikhlas, insya Allah yang terasa berat rasa ringan. Wah itu kawak webo, kawak wis kenal ketian aku ya. Sekali lagi sehat selalu buat kalian juga buat keluarga, rezekinya selalu berkah dan barokah mendapat ridho Gusti Allah, dan kalian tetap sehat. Ingat ya, kalian harus sehat. Beli vitamin, alokasikan dana untuk membeli vitamin dan suplemen. Karena di 1 bulan kemarin kalau terhitung ada 20 teman kita yang meninggal. Tapi itu tidak sempat dipublish. Ada teman saya yang menghitung berapa. Ada, saya dapat informasinya. 20, hampir 20 selama 2 bulan yang meninggal karena sakit. Ya mudah-mudahan nanti saya dapat materinya, dapat sumbernya yang jelas, walaupun namanya tidak perlu disebutkan, tapi jumlah yang meninggalnya ada sekian dan kita harus tetap waspada. Kemudian apa namanya meninggalnya karena apa, faktornya apa, nanti kita bisa pelajari dan kita bahas. Terima kasih, selamat malam, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.